Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Otomotif Dagelan, channel yang membahas segala dunia otomotif, serius maupun satir. Oke, apa kabar lur-lur semua? Kali ini kita menemukan satu Honda yang cukup aneh dan unik. Motor yang cukup aneh dan unik ini adalah berjenis atau bermerek Honda dengan basic Honda CB 125, kemudian menggunakan rangka atau sasis dari Honda S90Z tahun 1973. Namun ada ya, kalau kalian lihat, ada yang cukup aneh dari motor ini. Kira-kira apa yang aneh dari motor ini? Coba tulis di kolom komentar. Motor ini tadi kami menemukan di jalan, kemudian kami kejar dan buru-buru kami review. Mesinnya cukup unik kan, ini berbasic mesin CB125, kemudian dimodif menjadi 2 silinder dengan konfigurasi V-twin. Nah, lebih tepatnya sih L-twin lah, dia hampir-hampir mirip Ducati ya. Mesin aslinya berkubikasi 125 cc, kemudian dirubah menjadi 2 silinder menjadi 400 cc dengan cara di bagian sini ditambah di gelas aluminium, kemudian dibuatkan lagi dudukan untuk blok dan silinder head satu lagi. Jadi motor ini memang aktif dua-duanya ya, satunya bukan cuma sekedar pajangan. Kemudian mesin bawahnya juga di-upgrade menggunakan punya Mega Pro. Jadi power yang dihasilkan nanti disalurkan oleh transmisi set punya Mega Pro yang sudah di-upgrade dan menggunakan koplingnya juga pakai Mega Pro. Gimana seluruh? Nah, aneh dan unik kan? Kemudian mesin ini menggunakan 2 buah karburator, menggunakan PE28 yang bermerek TK. Kalau walaupun ukurannya 28, namun Venturi sudah di-upgrade menjadi 31 untuk per masing-masing karburator supaya bisa mengakomodir atau mensuplai bahan bakar yang diperlukan oleh mesin. Ini mesinnya punya CB. Kalau punya GL Pro, Mega Pro, terus apa lagi? Tiger itu kan ada dudukan starternya di sini ya. Namun ini punya CB, dia tidak ada dudukan starternya. Dia menggunakan kruk as Tiger, kemudian dimodif atau di custom atau dirubah ya, dijadikan stang pistonnya dijadikan 2, mirip-mirip Harley lah seperti itu kan. Knalpot pun juga menggunakan 2 buah dengan konfigurasi 21 atau 2 leher dan 1 silinder. Nah, ini ya. Kemudian pengapiannya juga independen ya. Jadi motor ini menggunakan 2 CDI, 2 coil dan 2 pickup pulser. Jadi pengapiannya ya masih CDI konvensional. Belum menggunakan 1 CDI untuk 2 silinder, tidak. Jadi 2 pengapian untuk 2 silinder. Jadi 2 pickup ya, 2 pickup pulser, 2 CDI, 2 coil. Jadi pengapiannya bisa lebih perfect dan jika ada trouble tuh lebih gampang. Oke, membahas secara tampilan motor ini, selain mesinnya yang sudah dirubah atau di-upgrade, Honda S90Z ini tampilannya juga diganti, di-upgrade ya, tampilannya di-upgrade, beberapa part diganti untuk mengakomodir atau biar motornya nyaman nih. Jadi begini ya, logikanya kalau motornya sisinya besar, pakai kaki-kaki standar, apalagi Honda 90Z nih kaki-kakinya kecil ya, karena aslinya motor S90Z itu cuma 90 cc, jadi motor itu dibuat ringan. Nah, oleh sang pemilik, motor ini dirubah atau di-upgrade kaki-kakinya. Apa saja sih upgrade-annya? Yuk kita simak satu persatu. Kaki-kaki depannya
Ini menggunakan shock breaker depan dari Benelli Motobi dengan as. Ini ukurannya diameternya 33 dan segitiganya cukup lebar ya. Lebar sekali. Jadi handling motor ini bisa lebih terkendali. Nah, ketika mesinnya kita gas atau kita output mesinnya keluarnya besar, kalau kaki-kakinya tidak nyaman, tidak besar juga, tidak di-upgrade, otomatis motor akan susah dikendalikan. Nah, dengan segitiga yang lebar ini dan shock breaker yang besar, redaman dari bobot motor itu sendiri maupun dari jalan itu teredam dengan baik ya. Kemudian untuk sektor pengereman, piringan cakramnya sudah dirubah dengan ukuran 320 mm dengan tipe floating. Kemudian remnya sih masih standar ya, standar punya motor Tiger dan sejenisnya nih. Kalipernya masih standar motor Tiger. Master juga, kalau Master ini menggunakan Yamaha. Kemudian shock breaker belakang ini menggunakan Honda ADV 160. Namun dirubah bagian cincinnya agar supaya bisa dipakai di motor sport atau motor GP. Karena motor ini aslinya penggunaannya untuk matic. Nah, ini yang dirubah. Kalau aslinya punya ADV kan dia bentuknya seperti U gitu kan, karena untuk motor matic. Kalau di Honda dipindah untuk Honda lain atau Honda Sport atau Honda Matic PP harus dirubah ini ya. Nah, kenapa dipilih shock original punya EDV 160? Karena dia selain panjang, kemudian ribbonnya dan bantingannya juga enak. Karena dia juga mudah menggunakan subtank yang berisi oli. Shock breaker kanan kiri menggunakan EDV. Tujuannya ya untuk meredam hentakan dari mesin yang powernya cukup besar itu ya. Ya bayangin aja 200 cc aja udah torsinya melimpah, hentakannya enak, apalagi ini 400 cc twin cylinder. Kebayanglah kayak apalah. Dan kemudian gear belakang ini custom menggunakan ukuran 28. Sangat kecil sekali ya. Lebih besar tromolnya daripada gearnya, ya kan? Lucu kan? Kalau di motor standar atau motor-motor biasa tidak mungkin pakai gear sekecil ini karena akan terlalu berat. Nah, kenapa dipakai gear sekecil ini? Karena power dari mesin ini sudah besar. Kemudian untuk mengejar top speed digunakanlah gear yang sangat kecil ini. Loh, kenapa nggak rasionya aja dirubah? Nah, nanti kayaknya mau direset ulang oleh sang pemilik agar rasionya dibikin lebih berat, kemudian top speednya bisa terkejar ya. Ini untuk bagian knalpot. Nah, knalpot menggunakan konfigurasi 21. Knalpotnya merek Fantera sorry, yang dimodif dirombak nih kan. Ini pakai stainless, cuma ya masih belum rapi ya, karena ini masih istilahnya apa, masih trial and error lah. Nanti kalau sudah ketemu semua setelannya sama ownernya nanti akan dirapikan lagi. Kemudian untuk aksesoris yang ada nih ya cenderung standar ya pasaran ya, seperti motor-motor CP Touring yang lumrah dipakai sama orang-orang. Lampu belakang ini pakai Yamaha Bison, sen pakai model palu kotak, dengan spakbornya orinya belakang. Kemudian behel belakang dia pakai punya K5 kemudian dibentuk ulang dan ditambah rak punya Honda Win. Jadi bagel Honda Win yang mahal itu dicincang, cuma diambil rak belakangnya dipasang di sini. Ya, ini tampilan motor Honda S90Z ini. Kalau dilihat ya, untuk cat memang sama sekali nggak ada catnya ya. Kalau zaman sekarang ya bilangnya CP tayang lah. Kalau ini S90 tayang. Ya memang sama sekali ini nggak ada catnya. Dikelupas semua cat ya. Mungkin setelah nanti mesinnya selesai reset, dapat setelan yang udah optimal, baru sama sang owner nanti sudah akan dicat atau ya minimal dikasih warna lah.
Untuk lampu depan pakai punya CB, namun diisi daymaker di dalamnya sini ya. Ini pakai daymaker yang warna dekatnya warna putih, jauhnya warna kuning. Oh ya, kopkitnya atau stangnya, bagian stang sini pakai gas spontan merek Daytona yang lama yang masih bahan aluminium. Ini switchnya kanan pakai domino untuk switch starter, namun switch starternya nggak pakai karena nggak ada starternya ya. Kemudian ini ada engine cut off. Nah, bagian kiri ini menggunakan Scorpio. Tampilannya agak bulu ya karena udah lama ya. Ada tambahan sedikit nih pemanis voltmeter. Voltmeter ini digunakan untuk apa? Untuk memastikan bahwa pengisian itu berjalan ya. Karena motor ini menggunakan CDI Shogun Kebo atau Shogun yang tipe lama tuh. Jadi mau nggak mau pengisiannya harus DC. Kemudian pengisiannya juga harus dipastikan tidak terkorek, makanya dipasanglah voltmeter. Kalau jalan jauh atau jalan dekat kita tahu pengisiannya berfungsi atau tidak. Dan ini ada lampu indikator netral, ini lampu indikator untuk lampu jauh atau high beam. Ini motor gado-gado ya, ini punya Benelli Motopi. Oke, kita mau lihat suaranya, coba nanti kita hidupkan. Oke sedulur semua, itu review singkat dari otomotif dagelan ya. Besok kita akan review lebih lanjut atau kita test drive kota-kota lah, atau sampai perbatasan kota, bagaimana feel dari motor ini atau impresi dari motor ini ya. Yang jelas yang sangat spesial itu mesinnya ya. Mesinnya memang saya akui ini orang Indonesia, mekanik Indonesia, otaknya melebihi para insinyur-insinyur Jepang. Kalau tidak percaya, dulu pernah ada Seiko Engine. Dia membuat basic dari Honda Sport ini atau Honda GL Series, dibuat 5 silinder ya kalau nggak salah ya. Nanti saya cantumkan gambarnya atau web artikelnya di video ya. Memang harus kita akui ini bahwa orang Indonesia atau mekanik Indonesia ini sebenarnya pintar-pintar, cerdas-cerdas, cuma kurang tempat untuk berekspresi, kurang difasilitasi oleh negara, atau kurang modal, kurang tahu kita. Yang jelas saya akui mekanik Indonesia atau para seniman-seniman mesin di Indonesia itu istimewa. Jangan pernah kalian ragukan para mekanik dan seniman-seniman mesin Indonesia. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gasdor.